Selamat datang di channel Cerita Kampus. Hari ini kami akan membahas apa itu bibliometric analysis dan juga cara melakukan analisis bibliometric analysis dengan menggunakan salah satu software yaitu BiblioShiny dari RStudio. Nah, BiblioShiny ini adalah sebuah alat yang sangat berguna untuk menganalisis data bibliometrik. Yuk, kita cobain. Nah, sebelum masuk ke cara menganalisis datanya, pertama kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu analisis bibliometrik. Nah, analisis bibliometrik ini adalah metode analisis yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis pola, tren, dan karakteristik dari literatur ilmiah dan publikasi akademik. Secara khusus, analisis bibliometrik ini menggunakan dan melibatkan data bibliografi seperti judul publikasi, nama penulis, nama jurnal atau konferensi, tempat publikasi, tahun publikasi, kata kunci untuk mengevaluasi dan memahami perkembangan dalam bidang penelitian yang terkait. Untuk melakukan analisis bibliometrik, kita memerlukan sekumpulan data atau database yang kita bisa dapatkan atau kita ambil dari sumber basis data tertentu. Nah, ada beberapa database yang sering digunakan untuk analisis bibliometrik. Berikut beberapa di antaranya adalah khususnya untuk penelitian di social science. Yang pertama adalah Web of Science atau WOS, merupakan salah satu database bibliometrik yang paling terkenal dan umum digunakan. WOS ini mencakup berbagai jenis literatur ilmiah seperti jurnal, conference, dan buku. Database ini menyediakan data yang lengkap, terstruktur dengan baik, termasuk informasi tentang sitiran dan indeks citasi. Yang kedua adalah Scopus. Scopus ini adalah database bibliometrik yang menyediakan informasi tentang literatur ilmiah, termasuk jurnal, conference, dan buku. Scopus memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan WOS, mencakup lebih banyak jurnal dari berbagai bidang penelitian. Selanjutnya yang ketiga adalah Google Scholar. Meskipun Google Scholar ini tidak lebih baik dan tidak lebih terstruktur dibandingkan dua database sebelumnya, namun Google Scholar ini adalah sumber informasi yang sangat kaya untuk analisis bibliometrik. Google Scholar mencakup berbagai jenis literatur ilmiah, termasuk jurnal, artikel, tesis, dan buku. Nah, artikel ini juga termasuk di dalamnya adalah artikel populer. Namun karena sifatnya yang tidak terstruktur, perlu perhatian ekstra nih dalam penggunaan untuk analisis bibliometrik. Jadi data yang kita download atau kita dapatkan dari Google Scholar masih perlu disaring lagi. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan analisis bibliometrik ini dengan menggunakan aplikasi BiblioShiny. Ada beberapa hal yang harus kita siapkan dulu sebelum melakukan analisis ini. Yang pertama adalah data. Nah, data seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, kita bisa mendapatkan dari beberapa database yang sudah ada. Nah, kali ini saya akan menggunakan database Scopus. Kenapa database Scopus? Yang pertama, karena database Scopus ini paling mudah diakses. Kemudian database Scopus ini juga menyediakan berbagai macam jurnal yang sudah dilakukan peer review. Dan jurnal-jurnal ini sudah terindeks di Scopus. Jadi jurnal-jurnal ini cukup berkualitas ya teman-teman, dari yang rankingnya Q1 sampai rankingnya Q4 terindeks di Scopus. Nah, oke. Pertama-tama akan saya buka dulu untuk Scopusnya. Oke, saya sudah masuk ke database Scopus di sini. Nah, di sini teman-teman akan menemukan kolom ini ya, set within, artikel, title, abstract, and keywords. Nah, di sini ada search dokumen. Di dalam sini kita bisa memasukkan keyword. Keyword itu berasal dari topik penelitian yang ingin kita cari database-nya. Contohnya, pada saat ini saya sedang melakukan penelitian mengenai perilaku konsumen, yaitu pembelian impulsif. Nah, kita masukkan dengan bahasa Inggris. Contoh adalah impulse buying.
Kemudian teman-teman juga bisa mencari padanan kata dari impulse buying ini atau topik yang teman-teman sedang teliti. Kemudian teman-teman masukkan semua kata-kata atau kalimat yang similar atau sinonimnya lah dari keyword yang pertama ini tadi. Jadi ibaratnya kalau keyword yang pertama ini mungkin adalah keyword utamanya, kemudian kita cari padanan katanya atau sinonimnya atau similar yang similar lah seperti itu, dan lebih banyak itu lebih bagus karena setiap peneliti itu bisa jadi menggunakan kata yang berbeda walaupun maksudnya sama. Seperti contohnya untuk impulse buying ini sendiri ada beberapa padanan katanya, seperti misalnya jika impulse buying ini mirip dengan atau ada peneliti lain yang menggunakan impulse purchase. Nah, ada juga peneliti yang menggunakan impulse purchasing atau impulse purchase. Nah, untuk supaya kata-kata impulse purchase dan impulse purchasing itu bisa masuk ke dalam pencarian kita bisa memberi tanda bintang di bagian ini. Jadi kata dasarnya nanti yang tersaring adalah impulse purchase. Nah, jika nanti ada impulse belakangnya huruf E atau purchasing, itu nanti semua akan terjaring di database yang teman-teman cari. Kemudian ada juga peneliti lain yang menggunakan kata-kata unplanned buying atau unplanned purchase. Seperti yang di awal, saya akan kasih tanda bintang untuk kata-kata purchase. Selanjutnya, jika teman-teman sekalian punya keyword lain selain keyword utama, teman-teman bisa menambahkan "and". Contohnya misalnya, jika saya masukkan dengan consumer behavior. Atau misalnya jika saya ingin mencari atau membuat artikel bibliometrik antara impulse buying atau impulse purchase dengan yang disilangkan dengan culture. Nah, ini bisa pakainya "and" ya. Dan semua karakter di sini ini ada aturannya ya. Jadi kalau "or" ini bisa menggunakan huruf besar dan kemudian "and" juga menggunakan huruf besar. Kemudian di setiap kata harus dibuka dengan koma 2 di atas dan juga ditutup dengan koma 2 di atas. Soalnya nanti kalau nggak pakai ini nanti pencariannya akan error. Nah, baiklah, saya akan mencoba untuk mencari database dengan impulse purchase saja, satu keyword aja. Nah, yang ini jadi saya hapus dulu ya. Kemudian klik search. Nah, di sini kemudian ada beberapa dokumen yang ditemukan. Dalam contoh saya ini adalah ada 1.200 dokumen. Kemudian 1.200 dokumen ini masih banyak banget ya. Kalau misalnya kita harus mapping atau filtering satu-satu, pegel juga ya. Jadi kita coba pakai filter yang ada di sebelah kiri ini. Yang pertama adalah filter mengenai tahun. Nah, ini sesuai dengan penelitian teman-teman sekalian. Apakah teman-teman mau melakukan penelitian dari awal topik tersebut ada, atau teman-teman ingin melanjutkan penelitian yang sebelumnya sudah ada? Misalnya, kalau untuk kasus saya, untuk contoh ini adalah saya ingin melakukan penelitian mengenai impulse buying dari awal adanya topik impulse buying ini. Jadi saya tidak filter di bagian tahun. Kemudian untuk jika teman-teman ingin melakukan penelitian yang terbatas tahunnya, misalnya katakanlah 10 tahun terakhir dari sekarang tahun 2024, teman-teman bisa drag di sini ke 10 tahun terakhir ya. Contohnya ini adalah di 2014 sampai 2014.
2014 sampai 2024. Nah, teman-teman bisa drag di bagian bar chartnya ini atau bisa tulis manual di kolom ini. Kemudian diklik tanda panahnya. Nah, nanti kemudian akan berubah. Di sini dokumennya sudah menjadi 923, udah berkurang ya. Kemudian selanjutnya, filter selanjutnya adalah author name. Nah, biasanya kalau author name ini saya masukkan semua karena ini include semua penulis yang melakukan penelitian di topik tersebut dari tahun yang sudah dipilih. Yang kedua adalah subject area. Ini juga tergantung dengan penelitian teman-teman sekalian, apakah akan menggunakan database dari multidisiplin atau hanya menggunakan database dari satu disiplin saja. Kalau ingin mengurangi datanya, bisa memilih salah satu disiplin saja. Hanya saja mungkin hasilnya nanti variasinya akan lebih rendah dibandingkan dengan teman-teman menggunakan database dari beberapa multidisiplin. Oke, untuk contoh kali ini saya akan menggunakan satu multidisiplin saja. Kebetulan karena saya dari manajemen, jadi saya akan klik yang business management dan accounting. Selanjutnya adalah filter mengenai dokumen type. Untuk bibliometric analysis yang saya lakukan adalah yang saya inginkan adalah datanya data yang bentuknya artikel. Jadi data lainnya seperti conference paper, book chapter, review, kemudian book, dan lain-lainnya ini tidak saya gunakan. Jadi saya hanya menggunakan artikel saja. Kemudian selanjutnya adalah source title. Jadi di sini akan muncul semua nama-nama jurnal yang menerbitkan semua artikel yang ada di tengah sini. Nah, ini juga disesuaikan dengan penelitian dari teman-teman semua. Apakah mau pakai seluruh jurnal yang muncul atau akan menggunakan beberapa jurnal saja. Misalnya contohnya kalau di bagian konsentrasi saya, marketing, biasanya ada beberapa jurnal yang tergolong top tier jurnal. Bisa dipilih untuk beberapa jurnal saja jika kita memang menginginkan database kita hanya terdiri dari top tier jurnal saja. Atau jika tidak, ya tidak perlu dicentang. Untuk contoh kali ini, saya akan menggunakan seluruh jurnal yang muncul di bagian kiri. Jadi tidak ada yang dicentang ya. Kemudian selanjutnya untuk publication stage ini ada dua, yaitu final paper dan article in press. Untuk akurasi biasanya saya menggunakan yang final aja, final. Kemudian untuk keywordnya ini adalah keyword yang muncul dari artikel-artikel yang juga menggunakan keyword yang sudah kita masukkan tadi pertama kali. Kemudian ada beberapa keyword yang related yang muncul di sini akan ada semua. Nah, ini juga bisa dipilih. Apakah teman-teman akan menggunakan semua keyword ini atau memang ada beberapa keyword yang tidak relevan nih dengan topik yang akan kita tulis. Nah, bisa disaring. Nah, untuk contoh ini saya akan menggunakan semua keyword yang muncul. Kemudian selanjutnya adalah source type. Yang penting di sini adalah source type. Nah, source type ini saya akan menggunakan source yang dari jurnal karena jurnal ini sudah melewati peer review atau blind review ya. Dan yang lainnya berarti tidak dicentang ya. Kemudian untuk bahasa bisa dipilih sesuai dengan kepentingan teman-teman juga. Kemudian yang umumnya kita mencari artikel yang menggunakan bahasa Inggris. Oke, kemudian kita limit tuh. Klik limit tuh. Oke, kita lihat berapa artikel yang tersisa. Oke, di sini ada 375 artikel yang tersisa ya. Ini adalah keywordnya online impulse buying dari 2014 sampai 2024. Nah, kemudian untuk mendownload artikel ini, kita klik semuanya. Kemudian kita ekspor ke CSV. Nah, bagian ini sebaiknya dicentang semua saja.
Kemudian jika sudah selesai, dokumen ini nanti akan ter-save di komputer teman-teman semua. Semakin banyak dokumennya, waktu saving-nya juga akan semakin lama. Jadi kalau 375 dokumen ini lebih lama dibandingkan dengan 50 dokumen yang terkumpul. Untuk tahapan selanjutnya, yaitu menganalisis data menggunakan Biblioshiny dari R Studio, akan kami jelaskan pada video berikutnya.